Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai PSAK 221, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dara Kheri Sanjelia dengan NIM 2024 70131. Dan teman-teman saya, Novelina Ramadhani, NIM 107, lalu Tabina Asyad Datas Bita, NIM 108, dan Alisyah Azalia Zahra, NIM 110. Pada, bagian, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, PSAK 221. Nah, PSAK 221 ini merupakan salah satu pernyataan standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam memperlakukan akuntansi atas transaksi atau peristiwa tertentu, khususnya yang berkaitan dengan mata uang asing. Nah, standar ini penting karena membantu entitas dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan agar informasi yang dihasilkan bersifat relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Jadi, dengan adanya PSAK 221, perusahaan tidak asal mencatat transaksi valuta asing, tetapi mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sehingga laporan keuangan ini menjadi lebih akurat. Lalu, ada tujuan dan fokus utama, PSAK 221 ini bertujuan untuk, mengatur akuntansi atas aktivitas luar negeri yang dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, yaitu transaksi dalam valuta asing, yaitu transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang menggunakan mata uang asing. Misalnya, perusahaan di Indonesia membeli barang dari luar negeri menggunakan dolar. Nah, yang kedua, yaitu kegiatan usaha luar negeri, seperti memiliki anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Dalam hal ini, laporan keuangan dari, luar negeri perlu disesuaikan sebelum digabungkan dengan laporan induk perusahaan. Lalu, isu utama dalam PSAK 221 yaitu adalah, menentukan kurs yang digunakan, apakah kurs saat transaksi atau kurs penutup, serta bagaimana melaporkan dampak perubahan kurs tersebut dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ruang lingkup, yaitu PSAK 221 ini diterapkan pada, beberapa hal. Yang pertama, yaitu akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali untuk transaksi derivatif yang diatur dalam standar lain. Lalu yang kedua, penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan entitas melalui konsolidasi atau metode ekuitas. Yang ketiga, penjabaran laporan keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Artinya, semua transaksi atau laporan yang menggunakan mata uang asing harus disesuaikan agar bisa dijadikan dengan benar dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu penentuan mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang digunakan dalam lingkungan ekonomi tempat entitas, beroperasi, yaitu tempat perusahaan menghasilkan dan membelanjakan uang. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan, misalnya rupiah di Indonesia. Nah, untuk menentukan mata uang, fungsional, ada beberapa indikator utama, seperti mata uang yang mempengaruhi harga jual, biaya, serta kondisi persaingan. Selain itu, ada juga indikator tambahan seperti, mata uang yang digunakan untuk pendanaan dan penyimpanan kas. Jadi perusahaan itu harus memilih, mata uang yang paling mencerminkan aktivitas bisnisnya. Lalu, selanjutnya itu ketentuan tambahan mata uang fungsional. Jadi ada beberapa ketentuan tambahan nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam kondisi, ekonomi hiperinflasi. Yaitu laporan keuangan harus disajikan kembali, sesuai standar yang berlaku sebelum dijabarkan ke mata uang penyajian. Hal ini dilakukan karena nilai uang sudah tidak stabil. Lalu yang kedua, yaitu perubahan mata uang fungsional. Hanya boleh dilakukan jika ada perubahan signifikan dalam kondisi bisnis. Nah, perubahan ini juga diterapkan, secara prospektif, artinya, berlaku ke depan, sejak tanggal perubahan, bukan berlaku mundur. Lalu, selanjutnya ada investasi neto di luar negeri. Eee
Jika entitas memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di luar negeri dan pinjaman tersebut tidak, direncanakan untuk dilunasi dalam waktu dekat, maka pinjaman tersebut dianggap sebagai bagian dari investasi neto. Nah, selisih kurs dari pos ini tidak langsung diakui dalam laba rugi, tetapi dicatat dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Nah, hal ini, karena sifatnya lebih seperti investasi jangka panjang, bukan transaksi biasa. Lalu selanjutnya, ada klarifikasi pos, moneter versus non-moneter. Nah, pos moneter adalah aset atau liabilitas yang, nilainya ini dalam bentuk uang dan jumlahnya sudah pasti seperti kas, piutang, dan utang. Pos ini harus disesuaikan, menggunakan kurs penutup pada akhir periode. Sedangkan pos non-moneter itu adalah aset atau liabilitas yang tidak berupa jumlah uang tetap, seperti persediaan dan aset tetap. Pos ini biasanya dicatat menggunakan kurs historis, yaitu kurs saat transaksi terjadi. Nah, perbedaan ini penting karena menentukan bagaimana nilai aset dan kewajiban disesuaikan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada ringkasan pendekatan yang disyaratkan oleh PSAK. Jadi di paragraf 17 ini mengatakan bahwa setiap entitas, baik yang sendiri maupun yang punya kegiatan luar negeri seperti induk, anak, serta cabang, wajib menentukan mata uang fungsionalnya. Jadi semua transaksi dalam valuta asing itu harus dijabarkan ke mata uang fungsional tersebut. Selain itu, dampak dari perubahan kurs juga harus dilaporkan sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya di paragraf 18 itu dinyatakan bahwa suatu entitas pelapor bisa terdiri dari beberapa entitas. Misalnya itu kayak grup perusahaan, induk, dan anak. Nah, setiap entitas dalam grup ini bisa punya mata uang fungsional yang berbeda. Tapi waktu mereka ini bikin laporan keuangan harus disajikan dalam satu mata uang pelaporan yang sama. Kalau misalkan mata uang fungsional itu berbeda dengan mata uang pelaporan, maka harus dilakukan penjabaran ataupun konversi. Selanjutnya, jadi PSAK ini, memperbolehkan suatu entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jadi jika menggunakan mata uang lain, misalnya kayak US dollar, maka hasil usaha serta posisi keuangan itu harus dikonversi dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya itu ada estimasi kurs spot saat mata uang itu tidak tertukarkan. Jadi paragraf 19A ini, jika suatu mata uang itu tidak bisa ditukarkan atau tidak tersedia kursnya, maka entitas itu harus mengestimasi kurs spot. Jadi estimasi ini harus mencerminkan kayak kondisi pasarnya dan nilai tukar yang wajar, seolah-olah transaksi itu benar-benar terjadi. Selanjutnya itu ada pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional. Jadi transaksi valuta asing itu adalah sebuah transaksi yang denominasikan atau memerlukan penyelesaian valuta asing, termasuk transaksi yang timbul karena pertama, membeli atau menjual barang dan jasa dalam mata uang asing. Yang kedua itu meminjam atau meminjamkan uang dalam mata uang asing. Yang terakhir itu memiliki aset atau utang dalam mata uang asing. Nah, selanjutnya itu pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional. Di paragraf 21 itu dicatatkan bahwa pada saat pertama kali dicatat atau pengakuan awal, jadi transaksi valuta asing itu harus dikonversi ke mata uang fungsionalnya. Terus jumlah valuta asing itu juga harus dihitung dengan menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi tersebut. Selanjutnya, jadi di tanggal transaksi itu adalah saat transaksi memenuhi syarat untuk diakui secara akuntansi, bukan saat dibayar. Jadi untuk kemudahannya itu kita bisa pakai kurs rata-rata kayak mingguan ataupun bulanan. Tapi cuma boleh pakai yang jika kursnya itu stabil. Jika kursnya itu sering berubah drastis, maka tidak boleh pakai rata-rata. Nah, di sini, eee, ada pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Jadi, pada akhir periode pelaporan, pos moneter valuta asing dijabarkan dengan kurs penutup. Selain itu, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Pos non-moneter yang diukur dengan nilai wajar valuta asing dijabarkan dengan kurs tanggal ketika nilai wajar itu diukur. Nah, nilai aset atau liabilitas ditentukan berdasarkan PSAK lain. Misalnya kayak, aset tetap bisa dipakai biaya ataupun nilai wajarnya. Nah, jika nilai tersebut dalam mata uang asing, maka tetap harus dijabarkan ke mata uang fungsional itu sendiri. Selanjutnya, yaitu, beberapa aset dinilai dengan membandingkan 2 nilai. Misalnya kayak persediaan, itu dibandingkan dengan biaya versus nilai realisasi netonya. Nah, jika dalam mata uang asing masing-masing itu nilainya dikonversi dengan kurs yang sesuai dengan waktunya, maka hal ini bisa menyebabkan rugi penurunan nilai muncul di mata uang fungsionalnya, tapi tidak di mata uang asing ataupun sebaliknya. Selanjutnya itu ada
Jika tersedia lebih dari satu kurs, maka gunakan kurs yang paling mencerminkan arus kas yang sebenarnya akan terjadi. Nah, di sini ada pengakuan selisih kurs, di mana di paragraf 27 dikatakan bahwa jika suatu entitas ini menggunakan akuntansi lindung nilai ataupun hedging. Jadi perlakuan kalau misalkan mereka menggunakan akuntansi lindung nilai itu, selisih kursnya bisa berbeda daripada aturan umum yang ada. Contohnya kayak PSAK 109 mensyaratkan bahwa selisih kurs pada pos moneter yang memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas diakui pada awalnya dalam penghasilan komprehensif lain ataupun POCI, sepanjang lindung nilai tersebut efektif. Nah, selanjutnya di paragraf 28 itu, selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode ataupun pada periode laporan keuangan sebelumnya diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadi. Nah, di paragraf 29 ini, jika pas moneter itu timbul dari suatu transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal transaksi serta tanggal penyelesaiannya, maka, kurs tersebut, mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Dan jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadi transaksi, maka seluruh selisih kurs yang tadi dapat diakui pada periode tersebut. Tetapi, kalau misalkan kayak, transaksi ini diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka selisih kurs yang diakui dalam setiap periode itu bertahap gitu, diakuinya secara bertahap sampai, tanggal yang ditentukan. Selanjutnya di paragraf 30 itu, jika keuntungan ataupun kerugian dari pos non moneter yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ataupun OC, maka selisih kurs tersebut, diakui juga dalam OC. Sebaliknya, kalau misalkan keuntungan ataupun kerugian itu diakui dalam laba rugi, maka selisih kursnya juga harus diakui dalam laba rugi. Di paragraf 31, jadi di PSAK kali ini mengatur bahwa beberapa keuntungan ataupun kerugian harus diakui dalam penghasilan OC. Contohnya itu kayak misalkan, revaluasi aset tetap sesuai PSAK 216. Nah, keuntungan ataupun kerugian dia itu diakui dalam OC. Jika aset tersebut menggunakan valuta asing, maka nilai revaluasinya itu dijabarkan dengan kurs pada tanggal penilaian. Sehingga selisih kurs yang timbul itu juga diakui dalam OC. Nah, yang paragraf 32 ini mengatakan, kalau misalkan selisih kurs yang timbul dari pos moneter itu merupakan bagian dari investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, harus diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri entitas pelapor atau laporan individual entitas luar negeri. Tetapi, dalam laporan keuangan konsolidasian, selisih kurs tersebut diakui terlebih dahulu dalam OC dan baru dipindahkan ke laba rugi saat investasi tersebut dilepaskan. Selanjutnya di paragraf 33, jadi jika pos moneter yang menjadi bagian dari investasi neto tersebut menggunakan mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs yang diakui dalam laporan entitas luar negeri jika menggunakan mata uang fungsional entitas luar negeri. Maka selisih kurs diakui dalam laporan entitas pelapor. Dan jika menggunakan mata uang selain keduanya, maka selisih kurs itu diakui pada kedua laporan tersebut. Dalam laporan konsolidasian, seluruh selisih kurs tersebut diakui dalam OC. Jadi intinya, kalau misalkan kita menggunakan mata uang fungsional si entitas pelapor ini, maka selisih kursnya itu harus diakui dalam laporan entitas luar negeri. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita pakai mata uang luar negeri, maka selisih kurs itu harus diakui dalam laporan entitas pelapor. Nah, yang terakhir dalam pengakuan selisih kurs ini, jadi dinyatakan bahwa jika entitas melakukan pencatatan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka saat menyusun laporan keuangan, semua transaksi harus dijabarkan kembali ke mata uang fungsional sesuai ketentuan PSAK. Jadi hasilnya itu akan sama seperti jika sejak awal pencatatan dan dilakukan dalam mata uang fungsional, yaitu pos moneter yang menggunakan kurs penutup dan pos non moneter berdasarkan biaya historis, menggunakan kurs saat transaksi. Baik, selanjutnya ada perubahan dalam mata uang fungsional. Nah, pada paragraf 35 dan juga 37 ini, intinya adalah kalau misalnya mata uang fungsionalnya itu berubah, perusahaan itu tuh harus, langsung pakai mata uang, yang baru itu untuk ke depannya, yaitu, atau sama dengan juga bisa dibilang prospektif, bukan diubah ke belakang. Dan perubahan mata uang fungsional itu nggak boleh, sembarangan, jadi harus ada perubahan nyata di kondisi bisnisnya. Misalnya kayak transaksi utamanya berubah, terus lingkungan ekonominya berubah. Terus juga, faktor yang paling mempengaruhi harga jualnya berubah. Jadi mata uang fungsional itu mencerminkan aktivitas utama perusahaan dan juga kondisi ekonomi tempat perusahaan itu beroperasi. Nah, begitu, berubah si mata uang fungsionalnya ini, itu harus langsung dipakai yang, baru dari tanggal perubahan. Jadi tidak ada restatement dari laporan lama.
Next. Baik, selanjutnya ada pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Nah, kalau misalnya perusahaan melepas usaha di luar negeri, selisih kurs yang tadinya di ekuitas itu harus dipindahkan ke laba rugi. Nah, kalau misalnya selisih kursnya ini dari kegiatan luar negeri, awalnya itu harus masuk ke OCI atau ke ekuitas. Nah, saat dilepas, dia harus direklasifikasi ke laba rugi. Jadi, bagian dari keuntungan atau kerugian pelepasan. Nah, untuk yang di bagian 48A, pelepasan itu bisa terbagi menjadi dua, ada yang full dan juga parsial. Nah, kalau misalnya full itu jelas pasti akan diakui. Tapi kalau misalnya parsial atau sebagian, itu akan dianggap pelepasan kalau misalnya kehilangan kontrol atas anak perusahaan, terus masih punya saham tapi bukan pengendali, atau berubah jadi investasi biasa atau asosiasi seperti joint venture. Next. Baik, selanjutnya, ini masih pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Kalau misalnya pelepasannya sebagian, perlakuannya itu tergantung apakah masih ada kontrol atau tidak. Nah, kalau misalnya masih ada kepentingan, tetapi dia tidak hilang kontrol, sebagian selisih kursnya itu harus dialihkan ke non-pengendali atau tidak masuk ke laba rugi. Tapi kalau misalnya dia kehilangan kontrol, bagian selisih kursnya itu harus direklasifikasi ke laba rugi. Jadi pelepasan sebagian sama dengan setiap pengurangan kepemilikan atau kecuali yang tidak mengubah substansi kontrolnya. Nah, lalu ada yang di poin 49. Di paragraf 49, pelepasan itu bisa lewat penjualan, likuidasi, ataupun cara lain. Tapi penurunan nilainya atau impairment-nya itu bukan pelepasan. Jadi tidak boleh langsung direklasifikasi selisih kurs ke laba rugi. Next. Baik, selanjutnya ada pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Nah, selisih kurs itu kan bisa kena pajak dan perlakuan itu akan mengikuti PSAK 212 ataupun pajak penghasilan. Yang artinya kalau misalnya kita harus melihat efek pajaknya juga, nggak cuma angka kursnya aja. Lalu selanjutnya ada pengungkapan yang ada di paragraf 51 sampai 56. Nah, ini tuh ada bagian dari apa aja yang wajib dilaporin. Kayak misalnya di bagian A itu ada wajib diungkapkan. Nah, yang pertama itu selisih kursnya, yang masuk ke laba rugi ataupun ke OCI ataupun ekuitasnya. Nah, yang kedua, kalau misalnya mata uang penyajiannya itu beda dari fungsional, harus dijelasin pakai mata uang apa dan kenapa berbeda. Nah, kalau ada perubahan mata uang fungsional, wajib dijelaskan alasan perubahan dan juga dampaknya. Kalau laporan disajikan dalam mata uang lain, juga harus ada pernyataan, apakah sudah sesuai PSAK atau belum. Kalau tidak sesuai PSAK, perusahaan itu harus tetap menyajikan dalam mata uang lain tapi nggak sesuai aturan. Jadi wajib dijelasin cuma informasi tambahan aja. Terus juga harus sebutin mata uang yang dipakai sama jelasin metode konversinya. Next. Nah, baik. Selanjutnya, di bagian paragraf 57A, itu juga mata uang tuh tidak dapat ditukarkan. Nah, kalau misalnya kursnya ini nggak tersedia, perusahaan itu harus menjelaskan dampaknya ke laporan keuangan, ke kurs yang dipakai, estimasi yang digunakan, dan juga risiko yang muncul. Lalu, next. Baik, di paragraf 58 sampai 59 ini, dia tuh berlakunya mulai dari tanggal 1 Januari 2012. Dan dia boleh diterapkan di awal atau early adoption. Dan kalau misalnya pakainya lebih awal, dia harus diungkapkan. Nah, selanjutnya itu ada di nomor 60, yaitu adalah seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan PSKI. PSAK ini yang diperlakukan secara retrospektif. Di 60A sampai 60I, itu dikosongkan. Lalu kita lanjut ke 60J, di mana ini adalah PSAK 19, Instrumen Keuangan Mengamandemen paragraf 03, 04, 05, 27, dan 52, serta juga menghapus paragraf 60C, 60E, dan 60I, di mana entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 109. Lalu lanjut di PSAK di nomor 60K, yaitu PSAK 116, itu di mana sewa mengamandemen PSAK 6. Sewa mengamandemen paragraf 16, di mana entitas menerapkan amandemen ini ketika PSAK 116 ini diterapkan. Lalu kita lanjut ke 60L, di mana amandemen PSAK 221, itu adalah pengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketukaran, mengamandemen paragraf 08 dan 26, dan juga menambahkan paragraf 08A sampai 08B, 19A, 57A sampai 57B, serta lampiran A, di mana entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal Januari 2025.
di mana penerapan dini diperkenankan. Jika entitas tersebut menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih dini, maka entitas menerapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Lalu lanjut di 60M, yaitu pada saat penerapan awal, entitas tidak menyajikan statement informasi komparatif, melainkan melakukan penyesuaian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah transaksi dalam mata uang fungsional. Nah, jika mata uang tidak dapat ditukarkan, maka item moneter dan item non-moneter nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan estimasi kurs spot yang dilakukan pada tanggal awal penerapan. Nah, dampaknya akan diakui sebagai penyesuaian saldo laba awal, dan yang kedua itu adalah mata uang penyajian berbeda atau kegiatan usaha luar negeri. Jika ini terjadi, ketiga tukaran antar mata uang fungsional dan mata uang penyajian, maka yang pertama itu ada aset dan liabilitas dijabarkan dengan estimasi kurs spot. Yang kedua itu ada item ekuitas juga dijabarkan jika kondisinya adalah hiperinflasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah maka dampaknya akan diakui sebagai penyesuaian kumulatif selisih penjabaran di ekuitas. Lalu kita lanjut ke 60A, di mana entitas sebelum penerapan PSAK ini pernah melakukan kapitalisasi selisih kurs akibat devaluasi atau depresiasi luar biasa sesuai dengan PSAK 10, yaitu adalah transaksi dalam mata uang asing, paragraf 20, maka pada saat penerapan pertama kali PSAK ini tidak mengukur dan menyajikan saldo terkait secara retrospektif. Lalu kita lanjut di 60B, yaitu adalah entitas menerapkan penyesuaian paragraf 03B, 08, 11, 18, 33, 39, 44 sampai 46, 48A secara prospektif dan definisi nilai wajar dalam paragraf 08 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Nah, selanjutnya kita masuk ke tentang penarikan, yaitu di nomor 61, PSAK ini menggantikan yang pertama ada PSAK 10, yaitu transaksi dalam mata uang asing, yang kedua itu ada PSAK 11, di mana itu adalah penjabaran laporan keuangan dalam mata asing, lalu yang ketiga ada PSAK 52, yaitu mata uang pelaporan, dan yang terakhir itu adalah ISAK 4, yaitu interpretasi atas paragraf 20, PSAK 10 tentang alternatif perlakuan yang diizinkan atas selisih kurs. Lalu kita lanjut di 62, yaitu namun di 62 ini terjadi dikosongkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada ketukaran, di mana ini adalah ada contohnya dan juga ada gambarnya. Yang pertama kita masuk ke PP01, yaitu adalah di mana tujuan diagram berikut adalah untuk membantu entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan dan mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Kita langsung lanjut ke langkah pertama dan langkah kedua. Kita lanjut ke langkah pertama. Nah, selanjutnya itu adalah langkah pertama, yaitu menilai apakah suatu mata uang tertukarkan. Ya, kita masuk di PP02, itu adalah panduan untuk menilai ketertukaran mata uang, dan ketertukaran bisa tidak timbal balik atau hanya satu arah, jadi tidak dua arah. Lanjut ke 03, yaitu adalah jangka waktu. Kurs spot sama dengan realisasi segera. Jadi kalau menggunakan estimasi kurs spot, maka itu harus direalisasikan segera. Lalu, keterlambatan administratif normal tidak menghalangi ketukaran tersebut, normal tergantung kondisinya. Yang keempat itu ada kemampuan memperoleh, yang dimana penilaian berdasarkan kemampuan memperoleh, bukan niat. Yang kedua, itu adalah bisa langsung atau tidak langsung melalui mata uang yang lain. Yang kelima itu adalah pasar atau mekanismenya. Itu hanya dengan mempertimbangkan pasar yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Nah, tujuannya adalah yang pertama itu ada di tujuan penggunaannya, bisa ada kurs berbeda tergantung tujuannya, misalnya impor versus dengan dividen, atau juga pemerintah bisa membatasi atau memberi insentif kurs. Tujuan yang pertama itu ada tujuan penilaian. Yang pertama itu adalah menyelesaikan transaksi aset atau liabilitas secara individual. Yang kedua adalah menyelesaikan aset atau liabilitas
makro, yang ketiga adalah menyelesaikan investasi neto luar negeri. Yang ketiga adalah realisasi investasi neto itu bisa dilakukan melalui distribusi ke pemilik. Yang kedua adalah melalui penerimaan hasil. Yang ketiga melalui penelepasan investasi. Yang selanjutnya itu adalah penilaian terpisah. Ini eh, terjadi ketika ketukaran nilai terpisah untuk setiap tujuan-tujuannya. Selanjutnya itu kita masuk ke dengan menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian. Yang itu masuk ke MPP 10, yaitu adalah jumlah terbatas. Jika hanya bisa memperoleh jumlah yang tidak signifikan, maka dianggap tidak ditukarkan dibandingkan dengan kebutuhan total. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke langkah kedua, di mana mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Yaitu, tidak ada metode baku, bisa digunakan secara kurs observasi atau teknik estimasi lainnya. Nah, lalu kita masuk ke kemampuan untuk memperoleh hanya mata uang lain dalam jumlah terbatas. Yaitu, kita boleh digunakan jika memenuhi tujuan. Contohnya, itu ada kurs untuk tujuan lain, atau kurs setelah pemulihan, yaitu adalah kurs selanjutnya terawal. Nah, lalu kita masuk ke kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain, yaitu mata uang bisa tertukarkan untuk tujuan lain, atau kurs tujuan lain bisa dipakai jika itu relevan, atau masih saling menyambung satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita masuk ke evaluasi kurs. Pertimbangannya ada 4. Yang pertama itu ada lebih dari satu kurs, atau indikasi distorsi. Yang kedua, tujuan penggunanya itu terbatas. Yang ketiga itu sifat kursnya. Yang keempat itu frekuensi pembaruannya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke menggunakan kurs selanjutnya terawal. Nah, gunakan kurs pertama setelah ketukaran pulih jika relevan. Nah, pertimbangannya itu ada 2, yaitu jarak waktu atau lebih cepat, kemudian lebih relevan. Nah, lanjut yang kedua itu inflasi tinggi atau hiperinflasi, yaitu kursnya cepat usang. Nah, selanjutnya itu kita masuk di menggunakan teknik estimasi lain, yaitu kita bisa gunakan teknik estimasi atau boleh pakai kurs observasi lalu kita sesuaikan. Nah, lalu kita masuk ke ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Nah, ungkapan informasi yang cukup untuk tujuan transparansi. Di PP 19 itu ada beberapa wajib ungkapnya. Yang pertama, itu ada mata uang dan pembatasan. Yang kedua, ada transaksi terdampak. Yang ketiga, ada aset dan liabilitas terdampak. Yang keempat, ada kurs yang digunakan, observasi atau estimasi. Yang kelima, itu ada metode dan asumsi estimasinya. Lalu yang terakhir itu ada risiko akibat ketidaktukaran. Nah, yang terakhir itu, kita masuk ke PP 20, yaitu tambahan luar negeri. Itu ada 3. Yang pertama, identitas kegiatan usaha luar negerinya. Lalu yang kedua, ringkasan tentang ringkasan keuangannya, lalu yang ketiga adalah potensi dukungan finansial dan risiko. Nah, setelah itu kita masuk ke contohnya. Kita akan menggunakan contoh menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain. Jadi di sini ada C109, CI09 sampai CI10, lalu ada CI11, CI12, dan CI13. Nah, di CI09 sampai CI10 itu adalah mata uang tidak bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Itu sama dengan dianggap tidak tertukarkan. Nah, lalu di C11 itu adalah harus estimasi kurs spot, dan C12 itu evaluasi kursnya itu evaluasi kurs observasinya itu antara lain adalah satu kurs, bisa untuk tujuan lain, lalu mengambang bebas, dan sering diperbarui. Nah, yang terakhir adalah CI13, yang dimana itu adalah kurs tersebut memenuhi syarat, maka itu dapat digunakan sebagai estimasi. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.